Kalau mau berbisnis, sebenarnya mencintai dulu ya. Kalau misalkan udah ngerasa cinta dengan bisnis, walaupun diterpa oleh COVID dan pandemi sekalipun, kita bakal tetap bisnis. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Hari ini kita masih di bincang bisnis ya Tribuners. Nah, untuk bincang bisnis kali ini, tentunya saya tidak sendirian. Di sini saya sudah hadir narasumber owner dari Pentol Bapas, yaitu di sini ada Kak Idam. Halo, selamat siang Kak Idam. Terima kasih sudah datang Kak Idam selaku dari owner Pentol Bapas ya. Pentol Bapak. Nah, Pentol Bapas di sini udah ada juga nih Tribuners ya, dan kita bakalan mengulik-ngulik kisah di balik dari Pentol Bapas, dan tentunya ini juga menjadi inovasi bisnis untuk Tribuners di rumah ya. Nah, Kak Idam, kita boleh gak sih untuk tahu, namanya kan unik nih Kak ya, Ya. Pentol Bapas gitu. Nah, mungkin kalau pentol sebagian orang udah tahu ya gitu. Kalau Bapas ini namanya filosofinya dari mana nih Kak? Ya, jadi Pentol Bapas nih sebenarnya singkatan Oke. gitu. Jadi Bapas itu artinya bawang pedas gitu. Oh. Jadi pentol yang dimakan dengan sambal Bawang pedas. gitu. Berarti kalau bawang pedas ini sambalnya dibuat sendiri Dibuat sendiri dengan resep sendiri ya? dengan resep sendiri. Gitu. Jadi selain singkatan bawang pedas juga nih, si Bapas ini juga bahasa Lampung sebenarnya. Oh gitu. Ya gitu kan, Iya, kan iya, biasanya iya. kalau enak nyebutnya kayak Bapas enak Pas, banget ya benar. gitu. Soalnya kita kepingin jadi apa ya, pentol ini apa, kepingin pentol Lampung lah gitu sebenarnya, seperti Iya itu. benar. Jadi pengen menjadikan pentol Bapas ini ikonnya pentol dari Lampung. Iya. Gitu ya. Oke, jadi inovasi yang luar biasa nih ya Tribuners ya. Nah, kalau untuk berbisnis sendiri Kak Idam ini udah dari kapan nih berbisnis pentol Bapas ini? Oh, kalau pentol Bapas ini sih baru 3 bulan ya. Sebelumnya tuh online di rumah, PO sama lewat GoFood. Oh, Terus karena apa ya, cukup bagus sih saat itu, kita coba cari tempat offline-nya gitu. Kebetulan keliling-keliling di Bandar Lampung dapet tempat yang cukup strategis di daerah Sudirman. oke, jadi daerah Sudirman. Daerah Sudirman. Berarti alamatnya sekarang ada di daerah Sudirman ya? Iya. Tepatnya ada di mana tuh? Dia bergerobakkah atau outlet bisa in? Jadi tempatnya itu di Jalan Sudirman, di seberang Dioni, satu gedung bareng Pindang Kepala Simba Restu Murni. Jadi di situ kita bisa dine in juga, ada tempat makannya. Tapi kalau konsepnya tetap gerobakan di pinggir jalan. Oh gitu. Gitu. Benar. Karena kan yang kita tahu ya Tribuners, kalau pentol kan biasanya ada dalam benak kita itu kayak gerobakan gitu ya, kayak pade-pade mungkin ya. Tapi ini untuk pentol Bapas ini dia menyajikan suatu inovasi yang baru nih Tribuners ya. Inovasinya apa sih? Inovasinya adalah mereka ini bisa dine in, juga delivery ya, bisa ya lewat sosmed, bisa lewat aplikasi-aplikasi pesan makanan juga bisa ya. Nah gitu. Dan kita pengen tahu ada berapa macam pentol kah di Pentol Bapas ini Mas Idam? Kalau untuk saat ini sih pentol Bapas baru ada 3 varian ya. Itu pentol daging ayam, pentol daging sapi, sama yang satu lagi tahu kita nyebutnya tahu bakso sih sebenarnya. Tahu bakso nyebutnya Iya, ya. jadi Oke. biar familiar aja sih. Benar. Kalau untuk paling best sellernya nih, Best sellernya sebenarnya di pentol ayam ya, pentol ayam. karena pentol ayam di situ ceritanya yang paling murah, 1.000-an dia. Oke. Jadi 1.000-an, Tapi rasanya tetap enak gitu. rasanya tetap daging ayamnya kerasa banget. Terus kalau sapi juga kerasa banget sampingnya gitu. Kalau biasanya satu pentol berapa? Dibanderol berapa? Kalau ayam 1.000, Nah, ayam 1.000, sapi 1.500. 1.500. Kalau tahu baksonya itu 10.003. 10.003. Jadi 3.500 sih Oke. gitu. Tapi paling banyak best sellernya itu jatuh pentol ayam. Pentol. Karena selain harganya yang ekonomis, itu juga rasanya yang Iya, gitu ya. benar. Rasa ayamnya tuh kerasa gitu Tribuners ya. Nah, kalau biasanya sehari itu paling banyak itu berapa pengunjung dan menghabiskan berapa kilo pentol kira-kira? Kalau pengunjung
lebih banyaknya yang grab to go gitu sih, dia datang beli pergi sebenarnya. Jadi kalau berapa pengunjung sih lebih kehitung sehari pentolnya sih. Sehari itu pentolnya rata-rata untuk sekarang ya, untuk sekarang bisa sampai 600 sampai 1000 Wow, pentol gitu per hari. 600 sampai 1000 pentol per Iya, hari. per hari. Wow, berarti lumayan cukup antusias banget ya warga Lampung makan Iya. pentol ini gitu ya. Lumayan. Apa karena sambelnya yang berbeda mungkin ya? Karena kebiasaan pada umumnya kan mungkin pentol itu pakai saus gitu. Tapi kalau di pentol Bapes ini mereka pakai sambal bawang. Iya. Memang apa sih yang membedakannya dengan pentol-pentol yang lain selain dari sambelnya? Selain dari sambelnya yang pasti rasanya ya. Rasanya? Iya, cobain sih. Oh gitu. Teman-teman mesti cobain karena Harus ya. karena ini rasanya nggak dominan lebih ke acinya, tapi lebih dominan ke dagingnya gitu. Oh gitu. Nah ini kita bisa lihat Tribuners ada kuahnya juga nih Mas Idam. Kalau Iya. kuah ini memang bisa dikasih kuah juga atau bagaimana? Bisa ekstra kuah, jadi kuah ini hitungannya ekstra. Oh. Kita kan signaturenya sebenarnya pentol yang kering, terus diaduk dengan sambal bapasnya. Tapi kalau mau ekstra kuah, kita bisa ekstra kuah dengan nambah 3000, itu udah beserta tetelan-tetelan dan gaji-gaji, serta bonus pangsit atau cikur. Wah, tuh. Jadi memang menyediakan beberapa variasi juga ya di pentol Bapas ini Tribuners. Salah satunya kalau Tribuners mau nambah atau ekstra kuah itu bisa ya. Bisa Cuman 3.000. 3000. Cuman 3.000 tapi udah free nih dengan tetelan dan juga cikur, pangsit tuh ya. Terus bisa pilih aja pokoknya. Berarti bisa dikasih kuah ya. Bisa kuah. Tapi kalau yang paling banyak tuh apa biasanya yang disukain? Kalau paling banyak sih sebenarnya kering. Cuman kalau biasanya cewek-cewek sukanya Yang berkuah. kuah, terus sambelnya pedas, dikasih jeruk gitu, terus toppingnya biasanya cikur. Cikur itu aci rasa kencur. Aci rasa kencur gitu ya. Oh, ya, jadi memang kalau cewek-cewek kan memang identik banget ya dengan makanan seperti ini ya. Apa sih yang membuat Mas Idam sendiri kepikiran untuk buat pentol ini? Apa memang menyesuaikan juga nih dengan masyarakat kita yang suka dengan jajanan Iya, seperti pentol? sebenarnya sih satu ngesesuaiin sama masyarakat di Lampung ya. Kalau misalkan kita ngelihat fenomena seblak ada di mana-mana, berarti waktu itu saya ngelihatnya kita jangan jualan seblak juga nih, tapi coba cari alternatif ketika masyarakat yang makan seblak bosen. Jadi kita coba keluarin pentol ini dengan yang mirip pedesnya gitu. Jadi berkuah, pedas, terus ada cikur gitu. Dan yang pasti pentolnya sendiri kan rata-rata kalau orang makan bakso, saya mau baksonya aja nggak pakai mie. Jadi kalau ini termasuk termasuk makanan yang top of mind lah gitu. Jadi ceritanya kan. Iya. Jadi saya milih pentol sama kuah pedas dijadiin satu. Jadiin satu gitu ya. Karena mungkin kalau sebagian orang menganggap bakso itu makanan berat gitu ya dan juga terlalu banyak gitu. Tapi kalau pentol ini kan sudah ada kuahnya bisa gitu ya. Sama seperti bakso juga cukup mengenyangkan juga. Lebih murah juga ya. Dibanderol dengan harga berapa nih Mas Ida? Kalau misalkan harga kan sebenarnya beli satuan boleh 1000, 1500 sama 3500. Tapi di kita itu minimal beli 15.000 itu kalau mau pakai cup dan dapat bonus pangsit atau cikurnya. Jadi kalau mau beli di bawah 15.000 boleh, tapi pakai plastik makannya kayak pentol-pentol pada umumnya. Tapi kalau 15.000 kita bonusin pangsit sama cikur. Kalau beli ayam semua itu 15 biji loh. Wow, iya ya, benar. Karena satunya 1.000 ya. Iya. Dan memang yang lainnya udah free ya. Nah, oke, makanya kenapa ayam tuh jatuhnya favorit loh. Soalnya kita tahu 15 biji. Bener. Beli bakso 15.000, nggak 15 biji. Enggak 15 biji ya. Ceritanya gitu. Mas Idam, tapi ada struggle gak sih untuk membangun bisnis pentol ini? Karena kan pentol ini termasuk salah satu banyak ya orang juga yang menjual pentol gitu kan ya dengan harga lebih murah dan juga lebih lama gitu. Ada gak struggle-nya? Lebih ke apa ya? Mungkin karena kita nggak berkeliling gitu mungkin ya. Kalau untuk dari segi produksi sih nggak ada sih, lebih ke soal
apa ya, pentolnya harus dibuatnya harus subuh-subuh soalnya. Iya mungkin Ke produksinya? iya untuk sih sebenarnya bukan jadi masalah ya, lebih kayak karena mungkin saya juga di bisnis pentolnya kan masih baru lah, bisa terbilang kan baru 3 bulan gitu. Untuk membiasakan habit bangun subuh, belanja subuh, Benar-benar. belanja daging dan lain itu harus subuh, cabai-cabai juga subuh itu mungkin di situ apa ya, sulitnya agak di situ aja. Tulisnya di situ ya, berarti perubahan pola hidup lah ya. Bener, cuma kalau Oke. jualan untuk sampai saat ini sih masih Masih aman. masih bagus aja gitu. Mudah-mudahan selama ini. Amin ya. Tapi cara menggaitnya bagaimana nih menggait customernya? Karena kan pentol Bapas ini kan hanya stay tempat ya, Iya. seperti yang lain berjualan keliling gerobak gitu. Jadi lewat apa? Nah, Sosial. kita ya manfaatin sosial media ya. Kebetulan kemarin juga ada teman influencer yang mampir gitu. Pas pertama kali jualan nih sempet FYP ceritanya gitu di TikTok. Oh, oke. Jadi makanya saya juga kemarin ya di Pentol Bapas ini juga buat TikToknya. Terus juga sering sih nanya sama customer, tahu Pentol Bapas dari mana? Dari TikTok. Biasanya kalau yang dari TikTok saya bonusin, Mas. Oh gitu. Iya. Oh, Dari mana? Dari TikTok. jadi ada keunikan juga gitu ya. Oh nanti kalau saya beli saya lewat TikTok. Iya, maksudnya, tahu dari mana? Dari FYP TikTok Kak. Oh, saya bonusin gitu. Oh gitu. Iya. Berarti seberapa impact sih Mas Idam sosial media terhadap pentol Bapas ini? Kalau untuk Pentol Bapas nih impact banget ya, terutama TikTok ya. Sebenarnya Instagram sama TikTok kalau misalkan ini kan kalau bisa dibilang kategori makanannya untuk teenager lah ya, Yes. untuk anak muda, anak remaja gitu. Jadi rata-rata anak remaja lebih sering nge-scrollnya itu TikTok sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman ngejual makanan yang segmennya anak remaja, lebih prioritasin sih ya di TikTok TikTok ya. gitu. Untuk di Instagramnya lebih jadiin untuk sebagai kayak portonya lah gitu, untuk Portofolio. galerinya gitu. Ada apa aja sih menu-menunya itu ngeliatnya dari Instagram Benar. gitu sih. Berarti sejauh ini yang paling impact untuk pentol Bapas ini si TikTok. Iya, soalnya ngerasain banget sih 2 kali FYP soalnya kemarin, dan setiap FYP itu beneran rame banget. Ramai banget Itu ya. beneran sehari 1000 pasti keluar gitu. Wow. Tapi sebelum dari situ, Sebelum dari situ, sebelum dari TikTok, FYP-nya penjualannya gimana? sebelum dari TikTok sih kan kita masih jualannya via online aja ya, GoFood. Jadi itu juga kemarin hitungannya tes market sih, tes pasar. Kira-kira yang kita buat ini teman-teman udah pada suka apa belum? Kalau dari sambelnya sendiri kan ini sambal warisan ya. Oh gitu, jadi ini sebelum warisan ya? Warisan dari jualan sebelumnya. Oh gitu, jadi sebelum ini udah sempet jualan juga nih? Sebelumnya pernah jualan apa ayam geprek gitu, dan kebetulan sambelnya ayam geprek yang kita pakai itu sambal bawang gitu, nggak pure cabai doang, tapi ada bawang putihnya yang cukup dominan. Nah karena rasanya itu ya enak ya, pakai apa aja waktu itu makan enak. Enak gitu ya? Pas kita mulai usaha Pentol Bapas ini kepikiran, iya kenapa nggak pakai sambal aja daripada pakai saus itu. Apa pertimbangannya pada saat itu pakai saus atau pakai sambal gitu? Karena kan pasti kalau pakai sambal jauh lebih mahal dong untuk harga bahan-bahan kan. Kalau saus kan maksudnya instan. Selain instan harganya lebih murah, bisa dapat banyak. Iya benar. Karena kalau pakai sambal ini lebih apa ya, lebih autentik aja gitu. Terus juga apa dari rasa ya lebih enak daripada saus ya. Kalau saus kan kita nggak bisa milih nih. Ya pilihnya cuma bisa milih merek ya kan. Iya. Tapi kalau sambal ini kan kita bisa nyesuaiin dengan karakter jualan kita sendiri jadinya. Jadi kalau misalkan makan sambal geprek pada umumnya seperti ini nih beda ini kan. Nah di sambal Bapas sendiri ya ada karakternya sendiri gitu. Jadi kalau makan sambalnya sambal Bapas, rasanya ya selain pedas ada gurihnya, ada manisnya gitu. Jadi rasanya
enak banget lah. Enak banget dan tentunya ini menciri khaskan ya. Karena emang kalau suatu brand apapun dalam bisnis harus punya ciri khas dong. Dan salah satunya di pentol Bapas ini. Iya. Gitu ya. Oke. Nah berarti ini sambal warisan termasuk ya dari itu memang sambal warisan ini dibuat sendiri atau memang ada resep khusus juga atau memang waktu itu percobaan aja nih dan ternyata enak gitu. Sebenarnya dulu tuh sebelum jual ayam geprek itu saya tuh suka makan di namanya WTS, warung tenda sambal tuh. Oh gitu. Di Lampung. Di Lampung, sama ownernya itu cukup akrab lah. Saya tuh selalu memuja-muja sambalnya. Saya bilang sambal ini enak banget loh, bos. Gitu. Gitu. Kebetulan itu juga satu tempat usaha lah, satu komplek gitu. Jadi yang ngajarin sebenarnya beliau gitu. Yang ownernya WTS ngajarin saya buat sambal bawang ini. Setelah itu saya jualan ayam gepreknya waktu itu di Unila. Oke. Gitu. Dan selanjutnya baru ada beberapa improve dari saya sendiri sambalnya gitu. Jadi saya sesuaiin sama lidah saya sendiri sih gitu. Jadi memang berawal dari kesukaannya sama sambal itu ya. Jadi kayak fanatik ke sambal itu jadi buat sendiri gitu ya. Waktu itu di Lampung pertama kali saya makan sambal bawang tuh di WTS. Oh gitu. Tapi kan sambal bawang banyak ya. Apa yang menciri khaskan sambal bawangnya Mas Idam ini? Karena mungkin di benak orang sambal bawang tuh paling ya udah bawang doang yang banyak gitu kan. Di sini sih selain pedesnya pas, pokoknya nggak terlalu nyiksa lah. Karena udah saya sesuaiin juga. Biasanya kan pedes banget gitu. Ini pedesnya pas, terus rasanya itu ya lebih dominan tuh ke gurih. Jadinya ya. Gurih sama ada aroma smoky garlicnya gitu. Benar. Karena dari sini aja udah kecium banget. Bau bawang banget nih ya. Jadi bawang putihnya tuh memang dibikin smoky dulu baru dicampur. Gitu. Jadi memang ada teknik khususnya berarti dalam pembuatan sambal bawang ini. Iya. Khusus pentol ini. Seperti itu kurang lebih. Dan itu masih dapur ya, Trimeners jangan dibongkar di sini nih, nanti yang lain pada ngikutin lagi. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya, oke. Tapi kayaknya nggak bakal bisa sama juga sih, karena setiap orang pasti punya ciri khas yang kan. Gitu. Jangan tes ini ya, tes rasa. Tes rasa ya, oke. Nah Mas Idam, dulu berarti kan pernah sempat jualan juga nih ayam geprek ya tadi. Berarti itu sekarang ini struggle karena pandemi kemarin beralih ke pentol atau ayam gepreknya masih ada nih sampai sekarang? Ayam gepreknya juga ini sih KO dia. Okay. Sama pandemi dia. Kalau pandemi ya. Kalau kemarin pas pandemi semua usaha yang saya jalanin off semua. Oke. Ada apa aja tuh usahanya? Dulu itu saya ngejalanin bisnis konveksi. Di konveksi itu ada terima jasa desain juga. Jadi pembuatan konten Instagram dan lain-lain, sama ada punya food court di Unila, salah satunya ayam geprek itu. Yang masih bertahan sampai sekarang cuma jasa desain sebenarnya. Jasa desainnya. Gitu pas pandemi semua yang lain tuh ya pada KO lah, terutama konveksi yang udah cukup lama ya dari 2013 padahal. Oh lama banget 2013. Iya dia KO di 2019 karena pandemi kemarin ya kan. Berarti ngimpact banget nih sama Mas Idam sendiri. Impact banget ya, jadi kayak teguran. Beneran teguran, karena selama 2013 sampai 19 tuh hampir 10 tahun ya. 10 tahun ngerasa baik-baik aja, kayak satu baik-baik aja, dua ngerasa kayak ya udahlah ini bisnis yang cukup long term lah gitu. Jadi cuan juga ngerasa kayak ya kitanya ngerasa satu mungkin sombong, dua ngerasa kayak ya udah nggak mau jadi kayak nggak mau berinovasi juga dirinya sebenarnya. Ataupun mau berkembang lebih itu karena terlalu nyaman mungkin ya. Benar. Iya.
Mungkin itu teguran dari pandemi kemarin ya. Oh, Sebenarnya ngerasain banget semenjak pandemi, sekarang lebih berpikir kayak, oh ternyata bisnis yang kita rasa udah cukup oke, udah cukup bisa bertahan lama, ada marketnya, bisa dikalahkan dalam satu momen. satu momen Satu momen bisa ngalahin, padahal udah 10 tahun kan orang bilang kalau bisa melewati tahun kedua, tahun kelima, seharusnya kan bisa lebih sustain ya. Iya. Tapi saya sendiri ternyata nggak bisa karena ya di situ sih kesalahannya waktu itu ya. Jadi setelah pandemi baru berpikir bahwa kalau inovasi itu penting banget. iya ternyata penting banget, kita juga harus bisa ngikutin perubahan gitu. Karena saya ngerasa waktu itu karena ngerasa nyaman dan baik-baik aja, jadi tidak berpikir untuk lebih Berinovasi lebih gitu ya. jadi untuk pelajaran sama-sama sih. Benar-benar. Sekarang jadi lebih memperhatikan hal-hal yang kayak gitu jadinya untuk bisnis-bisnis selanjutnya gitu. Berarti kalau inovasi yang diterapkan di pentol Bapas ini apa nih? Salah satunya selain dari sambelnya yang beda. Selain untuk di pentol Bapas ini cukup beda cara nikmatinnya juga dari pentol biasa. Yang biasa kita beli pentol misalkan di pinggir jalan pakai saus, kecap, cabe dan diplastikin. Ini kita makannya di cup, terus ada toppingnya, ada topping pangsit, ada topping cikur, terus lebih lebih rame lah gitu, ada bawang gorengnya, terus sambelnya juga Beda gitu. Jadi kasih nuansa makan pentol walaupun murah tapi bisa kelihatan mewah gitu. tapi bisa kelihatan mewah dan lebih eksklusif tentunya ya. Ini bisa jadi juga sih Tribuners karena mungkin satu-satunya pentol di Lampung ya yang cara makannya nih beda banget gitu ya. Cara makan pentol yang beda ini di pentol Bapas nih Tribuners ya. Jadi kalau untuk Tribuners di rumah yang penasaran atau udah ada lewat FYP-nya gitu ya, bisa mampir aja nih ke outletnya yang ada di Jalan Sudirman ya. Jalan Sudirman, betul. Oke. Untuk Mas Idam, boleh dong pasti closing statementnya untuk Tribuners di rumah kalau mau berbisnis itu tipsnya harus apa? Closing statement. Kalau mau berbisnis sebenarnya mencintai dulu ya. Kalau misalkan udah ngerasa cinta dengan bisnis, walaupun diterpa oleh COVID dan pandemi sekalipun, kita bakal tetap bisnis. Karena yang kita kalau misalkan kita udah cinta kan kita punya tujuan. Iya. Jadi kalau misalkan tujuan kita sulit kita capai, ya kita ubah aja cara penyelesaiannya. Tapi kita tetap menuju ke bisnis. Oke, jadi yang pertama-tama adalah cintain dulu passionnya ya. Jadi Iya. bisnisnya itu harus dicintain dulu, harus didalemin dulu nih Tribuners ya. Nanti kalau memang sudah klik di situ maka akan bisa teratasi semuanya ya. Cinta dulu paling penting. Cinta dulu. Kalau nggak cinta sama produknya, cinta sama hasilnya. Hasilnya gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Betul. Idam sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan tentunya sudah memperkenalkan pentol Bapas ya yang ada di Bandar Lampung ini ya kepada Tribuners yang ada di rumah. Dan untuk Tribuners di rumah juga saya mengucapkan terima kasih yang selalu menyaksikan Bincang Bisnis dan masih bersama dengan saya Kusnala Syaifah di sini. Pamit undur diri, kita akan berjumpa lagi di Bincang Bisnis berikutnya. Sampai jumpa.